Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, lampu sorot seolah hanya tertuju pada Alif. Ia berdiri gagah di atas panggung sebuah acara penghargaan bisnis yang gemerlap, memegang piala kristal yang berkilauan di tangannya. Dari meja utama, Salma menatapnya, sebuah senyum bangga terukir di wajahnya, senyum yang terasa kaku dan butuh usaha untuk dipertahankan. Alif adalah definisi kesuksesan. Tampan, karismatik, seorang suami yang dipuja banyak orang. Ia adalah dunianya, setidaknya dunia yang ia kira ia miliki. Suara Alif yang dalam dan tenang menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara, setiap kata diucapkannya dengan penuh keyakinan. Terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini. Sebuah pencapaian tidak pernah diraih seorang diri. Alif berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terpaku pada Salma. Sorot matanya hangat, penuh puja. Atau begitulah yang tampak bagi ratusan pasang mata yang menyaksikannya. Kesuksesan ini tidak akan pernah tercapai tanpa Sau dalam hidup saya, istri saya tercinta, Salma. Semua mata kini beralih pada Salma. Ia merasakan pipinya menghangat, sebuah rona yang tulus sekaligus palsu. Ia mengangguk dengan anggun, membalas tatapan suaminya. Alif melanjutkan pidatonya, suaranya kini mengandung nada haru yang dibuat-buat. Dialah penjaga mimpi keluarga kami. Orang yang memastikan warisan berharga dari almarhumah ibunya bisa kami kelola dan kembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Untukmu, sayang. Dan untuk ibu, yang pasti tersenyum bangga di atas sana. Tepuk tangan riuh membahana, mengisi setiap sudut ruangan mewah itu. Para tamu terpesona oleh citra pasangan ideal, oleh kisah suami yang sukses berkat dukungan istri dan restu dari almarhumah mertuanya. Salma ikut bertepuk tangan, namun di dalam hatinya, ada sebuah getaran aneh yang mengganggu. Kata-kata Alif, terutama bagian tentang ibunya, terdengar seperti naskah yang dihafal dengan sempurna. Sebuah pertunjukan yang terlalu mulus, terlalu indah untuk menjadi nyata. Perasaan itu datang dan pergi secepat kilat, dan ia segera menepisnya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Ia harus bahagia malam ini. Ini adalah malam suaminya. Beberapa jam kemudian, kemewahan dan riuh rendah acara itu telah luntur, berganti dengan keheningan di dalam mobil yang melaju membelah malam. Alif masih bersemangat, mengulang-ulang momen saat namanya dipanggil, sementara Salma lebih banyak diam, memandangi lampu-lampu kota yang berlarian di balik jendela. Di keheningan rumah mereka yang besar dan lengang, Salma langsung menuju kamar tidur. Ia melepaskan gaun malamnya, menggantinya dengan piyama katun yang nyaman. Sesuatu dari malam ini membuatnya merasa perlu untuk menyentuh kembali dunianya yang nyata, yang sederhana. Ia membuka kotak perhiasan kayu peninggalan ibunya, sebuah kotak sederhana yang jauh dari kesan mewah. Tangannya yang ramping mengambil sebuah bros melati dari perak, favorit sang ibu. Logam dingin itu seolah menyimpan kehangatan dari sentuhan terakhir pemiliknya. Kenangan hangat seketika membanjirinya. Ia teringat sore itu, di sebuah teras rumah sakit yang steril, saat ibunya yang pucat menunjukkan sebuah brosur properti dengan mata berbinar. Penyakit telah merenggut kekuatan fisik ibunya, tetapi tidak semangat di matanya. Ibunya menunjuk sebuah gambar apartemen yang menghadap ke taman kota, sebuah unit sudut yang tenang. Ini bukan cuma gedung, Salma, bisik ibunya saat itu, suaranya lemah namun penuh harapan. Tangannya yang kurus menggenggam tangan Salma. Ini benteng kita. Tempat di mana kamu akan membangun masa depan yang aman, apapun yang terjadi. Ayahmu tidak meninggalkan banyak, tapi ibu sudah siapkan ini untukmu. Janji pada ibu, kamu akan menjaganya. Apartemen itu adalah janji terakhir mereka. Warisan yang nilainya bukan pada materi, melainkan pada harapan dan doa seorang ibu untuk putrinya. Didorong oleh gelombang nostalgia yang kuat, Salma memutuskan untuk melihat kembali dokumen-dokumen apartemen itu. Sekadar untuk merasakan kembali koneksi dengan ibunya, untuk meyakinkan dirinya bahwa benteng itu masih berdiri kokoh. Ia tahu Alif menyimpan semua dokumen penting keluarga di ruang kerjanya, di dalam sebuah lemari besi modern yang katanya lebih aman. Dengan langkah pelan, ia menuruni tangga menuju ruang kerja Alif yang terletak di lantai bawah. Saat ia membuka laci berlabel, aset keluarga, ia tidak menemukan map tebal bersampul biru yang ia cari. Sebaliknya, yang ia temukan adalah setumpuk surat baru yang masih tersegel rapi. Alisnya berkerut. Surat-surat ini seharusnya dikirim ke alamat apartemen itu, bukan ke rumah mereka. Untuk apa dialihkan kemari? Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang.
Dengan tangan yang entah kenapa terasa sedikit gemetar, ia mengambil surat paling atas dan membukanya. Itu adalah tagihan iuran pemeliharaan bulanan dari pengelola gedung apartemen. Matanya memindai angka-angka yang familiar, biaya kebersihan, keamanan, iuran sinking fund. Semuanya tampak normal, sampai matanya berhenti pada satu baris di bagian bawah halaman. Baris itu membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di bawah rincian biaya rutin, tercetak dengan jelas dalam huruf kapital, biaya tambahan, instalasi aktivasi Smart Lock akses prioritas, AN Nyonya Hafsoh. Nyonya Hafsoh? Nama itu terasa asing, menusuk seperti duri di dalam benaknya. Siapa dia? Mengapa namanya ada di tagihan properti warisan ibunya? Mengapa ia, seorang wanita asing, memiliki akses prioritas ke benteng terakhir peninggalan ibunya? Salma membaca ulang nama itu berkali-kali, seolah berharap matanya salah lihat. Hafsoh. Nama itu bergema di kepalanya yang mendadak terasa kosong. Ponsel sudah ada di genggamannya sebelum ia sadar telah mengambilnya. Ia menekan nomor Alif. Suaminya itu tadi pamit untuk menyelesaikan beberapa email mendesak di ruang kerjanya setelah mereka tiba di rumah. Panggilan itu langsung diangkat. Suara Alif di seberang terdengar ramah dan sedikit lelah, seperti biasa. Dengan suara yang ia paksa agar tetap tenang dan terdengar manja, Salma berkata, "Mas, aku tadi teringat ibu, jadi kangen sama apartemen peninggalan beliau. Kapan-kapan kita tengok, ya? Sudah lama sekali rasanya." Terdengar tawa canggung dari seberang. Tawa yang terlalu cepat, terlalu dibuat-buat. "Sabar ya, sayang. Di sana masih berantakan sekali, banyak debu sisa pembangunan unit sebelah. Kamu kan alergi debu, nanti batuk-batuk. Nanti aku bersihkan dulu sampai kinclong. Janji." Salma terdiam. Di tangannya, kertas tagihan itu terasa dingin membeku. Kebohongan Alif begitu lancar, begitu meyakinkan, begitu merendahkannya. Di telinganya, tepuk tangan meriah dari acara penghargaan tadi malam masih terngiang, beradu dengan suara lembut ibunya yang memintanya menjaga benteng mereka. Malam itu, Salma sadar. Seseorang telah menyusup ke dalam bentengnya, dan suaminya sendiri yang telah membukakan gerbang untuknya. Pertunjukan telah usai. Tirai kemunafikan telah robek. Salma tidak tidur malam itu. Ia berbaring diam di samping Alif, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur dan damai. Kedamaian seorang pendusta. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti sebuah ejekan bagi Salma. Di dalam kegelapan kamar, pikirannya bekerja tanpa henti, memutar ulang setiap kebohongan, setiap kata manis, setiap janji palsu yang pernah diucapkan Alif. Pagi datang membawa serta tantangan terberat, berpura-pura. Saat sarapan, ia harus memasang wajah ceria. Ia menuangkan kopi untuk Alif, menanyakan rencana suaminya hari itu, tersenyum saat Alif mengecup keningnya sebelum berangkat kerja. Setiap gerakan terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang melelahkan. Di balik senyumnya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tidak bisa menghadapi Alif sekarang. Tidak tanpa senjata. Alif akan mengelak, memutarbalikkan fakta, dan mungkin akan membuatnya tampak seperti istri pencemburu yang paranoid. Ia butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Setelah Alif berangkat, Salma segera bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, celana panjang dan blus, berusaha tampak biasa saja. Di dalam tasnya, hanya ada dompet, ponsel, dan sebuah kunci duplikat apartemen yang ia simpan sejak lama. Kunci yang terasa seperti tiket menuju kebenaran yang menyakitkan. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Jalanan kota yang ramai tampak kabur dan tidak fokus. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat, benteng ibunya yang telah dinodai. Gedung apartemen itu tampak megah dan dingin. Saat memarkir mobilnya di lantai basement, ia merasa seperti seorang penyusup di tanah miliknya sendiri. Ia berjalan menuju lobi, jantungnya berdebar kencang, berharap tidak bertemu dengan siapapun yang ia kenal. Untungnya, lobi sepi. Ia masuk ke dalam lift, menekan tombol menuju lantai 12. Perjalanan lift yang hanya beberapa detik terasa seperti selamanya. Berdiri di depan pintu unit nomor 12, ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang. Kunci itu berputar dengan mulus. Klik. Pintu terbuka. Hal pertama yang menyambutnya bukanlah debu seperti yang dikatakan Alif. Hal pertama yang menyambutnya adalah aroma parfum. Aroma yang manis dan tajam, aroma asing yang membuatnya mual. Itu adalah aroma pengkhianatan. Dengan langkah ragu, ia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Apartemen itu rapi, terlalu rapi. Di ruang tamu, 2 gelas wine tergeletak di meja kopi,
menyisakan noda merah keunguan di dasarnya. Sebuah selimut kasmir yang mahal tersampir di sofa, seolah baru saja digunakan untuk menghangatkan dua tubuh. Salma berjalan lebih jauh, menuju kamar tidur utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Ia mendorongnya pelan. Pemandangan di dalamnya menghantamnya seperti pukulan telak. Tempat tidurnya, tempat tidur yang seharusnya menjadi saksi masa tuanya bersama Alif, tampak berantakan. Spraynya kusut, dan ada dua lekukan di bantal, bukti dua kepala berbaring di sana. Dan di ujung tempat tidur, tergeletak sebuah gaun tidur sutra berwarna merah menyala. Sebuah warna yang provokatif, sebuah warna yang bukan miliknya. Salma tidak menangis. Air matanya seolah membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin di dalam dadanya. Ia mengeluarkan ponselnya, dan dengan tangan yang berusaha ia stabilkan, ia mulai memotret. Setiap sudut, setiap detail, setiap bukti. Amarah dingin memberinya kekuatan. Ia bergerak seperti detektif di lokasi kejahatan. Ia membuka lemari pakaian. Di antara kemeja-kemeja Alif, tergantung beberapa gaun wanita yang bukan miliknya. Di meja rias, berjejer produk perawatan kulit mahal yang tidak pernah ia gunakan. Mereka tidak hanya berkunjung. Mereka telah membangun kehidupan di sini. Di atas meja kerja kecil di sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya lebih ngeri dari gaun tidur merah itu. Sebuah map biru yang terbuka. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di dalamnya, ia melihat denah interior apartemen itu. Desainnya benar-benar baru, mengubah total tata ruang yang dulu ia dan ibunya impikan. Ada catatan-catatan kecil tulisan tangan di pinggirnya, tulisan tangan wanita yang rapi. Dapur diperluas untuk pantry. Balkon dijadikan area yoga. Wanita ini tidak hanya tidur dengan suaminya, ia berani merancang ulang warisan ibunya seolah itu miliknya. Di bawah denah itu, ada dokumen yang lebih mengerikan. Dokumen-dokumen perusahaan keluarga Salma, perusahaan yang dibangun oleh ayahnya dan kini sebagian dikelola oleh Alif. Aset-aset penting ditandai dengan stabilo kuning, dan di sampingnya ada tulisan tangan yang sama, untuk dijual dilikuidasi secepatnya. Napas Salma tercekat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Sebuah rencana jahat untuk menguras hartanya, menghancurkan warisan kedua orang tuanya. Saat ia hendak menutup map itu, tangannya menyenggol sesuatu di lantai. Sebuah dompet wanita kecil berwarna pink terjatuh dari samping sofa, mungkin terlepas dari tas pemiliknya. Dengan perasaan jijik, Salma memungutnya. Ia ragu sejenak, namun dorongan untuk mengetahui siapa musuhnya lebih besar. Ia membukanya. Di dalamnya, ada kartu tanda penduduk. Foto seorang wanita cantik tersenyum angkuh ke arahnya. Namanya tercetak jelas, Hafsoh Lestari. Di belakang KTP itu, terselip sebuah foto kecil. Foto Hafsoh yang sedang tersenyum mesra, dirangkul oleh seorang pria yang tampak gagah. Pria itu adalah suaminya. Bukan Alif. Salma mengenali pria itu. Andi, seorang klien penting di firma hukum tempat ia pernah magang dulu. Jadi, wanita ini juga mengkhianati suaminya sendiri. Tangannya terus mencari, dan ia menemukan secari kertas lusuh yang terlipat. Kertas dari seorang peramal nasib. Salma membacanya. Keuangan akan meroket setelah melepas beban lama. Pria, A, akan membawamu ke puncak. Jangan ragu mengambil yang seharusnya menjadi milikmu. Salma mencibir. Jadi ini semua didasari oleh ramalan murahan dan keserakahan. Pria, A, itu pastilah Alif. Dan, beban lama, itu pastilah dirinya dan juga suami Hafsoh. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan amarah yang membara. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka meremehkannya, menganggapnya sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Ia memotret semua isi dompet itu. KTP Hafsoh, foto bersama suaminya, dan kertas ramalan konyol itu. Ia mengembalikan dompet itu persis ke tempatnya semula. Ia tidak ingin mereka tahu ia sudah pernah ke sana. Belum. Ia berjalan keluar dari apartemen itu dengan langkah cepat namun terkendali. Ia tidak menoleh ke belakang. Di dalam mobil, ia duduk terdiam selama beberapa menit, membiarkan semua informasi yang baru ia dapatkan meresap. Sakit hati itu masih ada, menggerogoti jiwanya. Tapi kini, di atas rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan kuat. Sebuah tekad. Ia menatap foto Andi di layar ponselnya. Pria itu, sama seperti dirinya, adalah korban. Tapi Salma tidak melihatnya sebagai sesama korban. Ia melihatnya sebagai sebuah potensi. Sebuah senjata. Malam itu, pertunjukan Alif di atas panggung terasa begitu jauh. Kini,
Panggungnya telah berpindah. Dan Salma tahu, ia tidak akan menjadi penonton lagi. Ia akan menjadi sutradaranya. Pulang dari apartemen itu, Salma tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang prajurit yang baru saja kembali dari medan perang, dengan peta kekuatan musuh di tangannya. Ia menghabiskan sisa hari itu dalam keheningan yang terfokus. Ia merapikan rumah, memasak makan malam, melakukan semua rutinitas domestik yang biasa ia lakukan, namun pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia tahu ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Melabrak Alif hanya akan membuang-buang bukti. Mengungkap perselingkuhan Hafsah pada suaminya, Andi, secara gegabah juga berisiko. Andi bisa saja tidak percaya, atau lebih buruk, ia mungkin tipe suami yang akan membela istrinya mati-matian dan justru memberitahu Hafsah. Itu akan membuat Alif dan Hafsah waspada. Salma tidak boleh gagal. Ia butuh strategi. Malam itu, setelah Alif tertidur lelap di sampingnya, Salma menyelinap keluar dari kamar dengan laptopnya. Di temaram lampu meja, ia mulai melakukan riset. Bukan tentang tanda-tanda perselingkuhan, tapi tentang Andi. Ia ingat Andi adalah seorang auditor keuangan di salah satu firma terbesar di kota. Reputasinya, seperti yang ia ingat, bersih dan tajam. Orang seperti Andi tidak hidup dengan emosi, melainkan dengan data dan fakta. Salma tahu, ia tidak bisa datang pada Andi dengan air mata. Ia harus datang dengan bukti yang disusun serapi laporan audit. Dari profil profesional Andi di internet, Salma menemukan kebiasaannya. Andi adalah pembicara di beberapa seminar keuangan, dan dari beberapa unggahan peserta, ia sering menyebut sebuah kafe kecil di dekat kantornya sebagai tempat favoritnya untuk bekerja di pagi hari, sebelum memulai rutinitas kantor. Kafe itu adalah panggungnya. Salma menyusun rencananya dengan hati-hati. Ia tidak akan mengirim email anonim yang mudah diabaikan. Ia akan menghadapinya secara langsung, di wilayah pria itu sendiri. Ia menyiapkan sebuah folder digital di ponselnya, berisi semua foto yang ia ambil di apartemen, diurutkan secara logis. Bukti perselingkuhan, bukti rencana serah terima apartemen, dan yang paling penting, bukti konspirasi bisnis. Keesokan paginya, Salma berdandan. Ia tidak memilih pakaian yang menunjukkan duka. Sebaliknya, ia memilih setelan kerja berwarna biru tua yang elegan dan profesional. Ia ingin Andi melihatnya bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai seseorang yang setara, yang datang untuk membicarakan sebuah masalah serius. Pukul 8 pagi, ia sudah duduk di salah satu meja di kafe yang dimaksud. Ia memesan teh dan menunggu, jantungnya berdebar-debar di dalam sangkar rusuknya. Setiap kali pintu kafe terbuka, ia menahan napas. Setelah hampir 30 menit yang terasa seperti selamanya, seorang pria tinggi dan tegap masuk. Pria itu mengenakan kemeja yang licin dan rapi, langkahnya cepat dan penuh tujuan. Itu Andi. Andi memesan kopinya dan duduk di meja sudut, langsung membuka laptopnya. Ia tampak tenggelam dalam pekerjaannya. Salma menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki, lalu bangkit dan berjalan menuju mejanya. "Permisi, Pak Andi," ucapnya dengan suara yang ia usahakan agar tetap stabil. Andi mengangkat kepalanya, sorot matanya tajam dan sedikit terganggu. Ia menatap Salma sekilas, berusaha mengenali wajahnya. "Ya," jawabnya singkat. "Nama saya Salma. Salma Adiwijaya, istri Alif." Nama Alif tampaknya tidak memberikan efek apapun. Andi hanya mengangkat alisnya, menunggu Salma melanjutkan. "Saya rasa kita perlu bicara," lanjut Salma, suaranya kini lebih mantap. "Ini menyangkut istri Anda, Hafsah." Mendengar nama istrinya, ekspresi Andi langsung berubah. Rasa ingin tahunya terusik, namun tetap dilapisi skeptisisme yang tebal. Ia menatap Salma dari atas ke bawah, menilai. "Saya tidak punya banyak waktu, Bu Salma. Apa yang Anda inginkan?" Salma tidak menjawab. Sebaliknya, ia duduk di kursi di hadapan Andi tanpa dipersilakan. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. "Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan basa-basi," katanya pelan. Ia membuka folder digitalnya dan menggeser ponsel itu ke arah Andi. Gambar pertama yang muncul adalah foto kwitansi pembelian sebuah kalung berlian dari butik perhiasan ternama. "Ini dibeli 2 minggu lalu menggunakan kartu kredit perusahaan suami saya. Ditujukan untuk istri Anda, sebagai hadiah ulang tahun," kata Salma. Andi menatap foto itu, lalu menatap Salma. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Ini tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja ini rekayasa. Salma tidak membantah. Ia hanya menggeser layar, menunjukkan foto berikutnya, gaun tidur sutra merah yang tergeletak di atas tempat tidur di apartemen nomor 12.
Ini ada di apartemen milik saya. Warisan dari almarhumah ibu saya. Andi masih diam, tapi matanya menatap foto itu sedikit lebih lama. Salma melanjutkan, menunjukkan foto denah interior yang diubah, lalu foto dokumen perusahaan keluarganya yang ditandai untuk dijual. Setiap foto adalah satu paku yang ia tancapkan ke dalam peti mati kebohongan istri Andi. Suami saya dan istri Anda tidak hanya menjalin hubungan. Jelas Salma, suaranya dingin dan faktual. Mereka berencana mengambil alih semua aset saya, dimulai dari apartemen itu. Andi bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dada. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Ini tuduhan yang sangat serius, Bu Salma. Anda datang kemari, menunjukkan beberapa foto, dan berharap saya langsung percaya? Bagaimana saya tahu ini bukan bagian dari persaingan bisnis antara Anda dan suami saya? Atau upaya murahan untuk memeras saya? Salma sudah menduga reaksi ini. Ia sudah siap. Anda benar. Anda tidak seharusnya percaya pada saya. Anda harus percaya pada istri Anda. Saat itulah Andi melakukan persis seperti yang Salma harapkan. Merasa di atas angin, ia mengambil ponselnya sendiri. Baiklah. Mari kita selesaikan kesalahpahaman ini sekarang juga. Ia menekan nomor Hafsoh dan mengaktifkan mode pengeras suara. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Halo, sayang. Suara Hafsoh terdengar ceria dan manis, seperti biasanya. Tumben telepon pagi-pagi. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, kata Andi, matanya tidak lepas dari Salma. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di acara amal, sayang, di panti asuhan. Kan sudah aku bilang kemarin. Acaranya sampai sore nanti, mungkin aku agak telat pulang. Jawab Hafsoh dengan lancar, tanpa jeda sedikitpun. Suaranya terdengar begitu tulus. Saat Hafsoh masih berbicara di telepon, menceritakan detail-detail bohong tentang acara amalnya, Salma dengan gerakan pelan menggeser layar ponselnya untuk terakhir kali. Ia menyodorkannya kembali ke hadapan Andi. Foto itu begitu jelas dan tak terbantahkan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna putih dengan plat nomor yang sangat Andi kenali, plat nomor mobil Hafsoh, terparkir dengan jelas di slot parkir nomor 12B di lantai basement gedung apartemen milik Salma. Di sudut foto, ada penunjuk waktu dan tanggal yang menunjukkan foto itu diambil kurang dari 24 jam yang lalu. Wajah Andi berubah. Topeng profesionalnya retak. Senyum sinisnya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang mengerikan. Matanya terpaku pada foto mobil itu, sementara suara ceria istrinya masih mengoceh tentang anak-anak panti asuhan dari pengeras suara. Salma bisa melihat pertarungan di dalam diri Andi. Logikanya yang tajam sedang berperang melawan pengkhianatan yang baru saja menusuknya tepat di jantung. Jadi nanti aku bawakan beberapa kue untukmu ya, sayang. Suara Hafsoh masih terdengar. Andi tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol merah, memutus panggilan secara sepihak. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu berat dan menyesakan. Suara mesin kopi dan obrolan pengunjung kafe lainnya seolah meredup, menjadi tidak relevan. Andi menatap Salma, tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi skeptisisme, tidak ada lagi arogansi. Yang ada hanya kilat dingin yang berbahaya. Ia bukan lagi seorang suami yang marah, ia adalah seorang auditor yang baru saja menemukan penipuan besar-besaran dalam hidupnya sendiri. Setelah keheningan yang terasa abadi, Andi akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan serak, nyaris seperti bisikan. Di mana kita bisa bicara lebih leluasa? Tanyanya. Ia kemudian menatap lurus ke mata Salma, dan untuk pertama kalinya, Salma melihat sekutu di hadapannya. Apa rencananya? Mereka tidak bisa bicara di kafe itu lebih lama lagi. Setiap pasang mata terasa seperti ancaman. Andi membayar kopinya dengan cepat, dan tanpa banyak bicara, ia memimpin Salma keluar. Mereka bertemu kembali di sebuah tempat yang dipilih Andi. Sebuah ruang rapat kecil di salah satu gedung perkantoran yang bisa disewa per jam. Tempat itu steril, anonim, dan sempurna untuk menyusun sebuah rencana perang. Tidak ada lagi basa-basi di antara mereka. Begitu pintu tertutup, mereka langsung ke pokok permasalahan. Ceritakan semuanya. Dari awal, perintah Andi. Nadanya datar, tanpa emosi, seperti seorang dokter yang sedang mendiagnosis penyakit mematikan. Dan Salma menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang warisan ibunya, tentang bagaimana apartemen itu bukan sekadar properti, melainkan sebuah janji. Ia menceritakan tentang perusahaan keluarganya yang dibangun dari nol oleh almarhum ayahnya, dan bagaimana Alif, menantunya yang ia percaya, kini bersekongkol untuk menghancurkannya. Ia menunjukkan semua foto yang ia miliki, menjelaskan setiap detail dengan suara yang tenang dan terkendali. Ia tidak menangis.
Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Andi. Ia butuh sekutu, bukan rasa kasihan. Setelah Salma selesai, giliran Andi yang membuka laptopnya. Wajahnya yang tampan tampak keras, seperti batu pualam di bawah cahaya lampu neon. Saya bukan suami bodoh, Bu Salma. Saya sudah curiga selama berbulan-bulan. Di layar laptopnya, ia menunjukkan pada Salma serangkaian spreadsheet yang rumit. Grafik, angka, dan aliran dana. Ini adalah rekening bersama kami. Lihat polanya. Setiap bulan, ada penarikan dalam jumlah besar. Alasan Hafsoh selalu sama. Investasi butik dengan teman-temannya, modal untuk bisnis catering, atau arisan barang mewah. Alasan-alasan yang masuk akal di permukaan, tapi selalu sulit untuk diverifikasi. Andi membuka folder lain, berisi laporan bank. Uang itu tidak pernah masuk ke bisnis manapun. Uang itu masuk ke sebuah rekening baru. Rekening atas nama sebuah perusahaan cangkang. Jantung Salma berdebar kencang. Ini lebih besar dari yang ia duga. Saya adalah seorang auditor. Saya hidup dari mencari anomali. Tapi saya tidak bisa menemukan motifnya. Saya tidak tahu untuk apa perusahaan ini didirikan. Andi kemudian menatap Salma, sorot matanya tajam. Sampai Anda datang hari ini, Anda memberikan saya kepingan terakhir dari teka-teki ini. Andi mengambil informasi dari Salma, terutama foto dokumen perusahaan yang ditandai untuk dijual dan kertas ramalan Hafsoh yang menyebut tentang pria A, dan mengambil yang seharusnya menjadi milikmu. Dengan beberapa kali klik cepat di QWERTY-nya, keahliannya sebagai auditor langsung bekerja. Ia melacak nama perusahaan cangkang itu, mencari tahu direksinya, struktur modalnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh skema jahat itu terpampang jelas di layar laptop. Mereka sangat ceroboh, gumam Andi, lebih pada dirinya sendiri. Perusahaan cangkang ini, direkturnya adalah Alif. Dan pemegang saham mayoritasnya, menggunakan nama gadis Ibu Hafsoh. Mereka berencana menggunakan uang yang Hafsoh kuras dari saya untuk menyuntikkan modal, lalu membuat penawaran untuk membeli aset-aset perusahaan Anda yang sudah sengaja dibuat terlihat merugi oleh suami Anda. Setelah aset kunci mereka dapatkan, mereka akan membuat perusahaan Anda bangkrut, lalu mengambil alih sisanya dengan harga sangat murah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Skala pengkhianatan itu begitu besar, begitu terencana, membuat perselingkuhan itu sendiri terasa seperti masalah sepele. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan mengambil perusahaan Anda, lanjut Andi, suaranya kini mengandung nada dingin yang membekukan. Setelah itu, target berikutnya adalah aset saya. Mereka akan menggunakan perusahaan baru itu untuk mencuci uang dan perlahan-lahan mengalihkan kekayaan saya. Saat itulah tujuan pertemuan mereka berubah. Ini bukan lagi tentang membongkar perselingkuhan. Itu terlalu mudah, terlalu sederhana. Ini adalah tentang keadilan. Keadilan yang setimpal. Kita tidak bisa hanya menghadang mereka, kata Salma, suaranya terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita hanya menunjukkan bukti ini, mereka akan mengelak. Mereka akan menyewa pengacara terbaik. Pertarungannya akan panjang dan melelahkan. Saya setuju, sahut Andi. Matanya kini berkilat dengan ide yang berbahaya. Kita tidak akan menghadang mereka. Kita akan membiarkan mereka berjalan. Bahkan, kita akan membukakan jalan untuk mereka. Jalan yang menuju ke jurang. Andi kembali menatap layar laptopnya, jarinya menunjuk pada sebuah draft kontrak penjualan aset yang ia temukan di data yang diberikan Salma. Lihat ini. Klausul yang disiapkan suami Anda sendiri. Jika terjadi gagal bayar dari pihak pembeli, maka seluruh uang muka dan modal yang sudah disetor akan sepenuhnya hangus dan menjadi milik penjual sebagai kompensasi. Salma menatap klausul itu. Ia melihat jerat yang disiapkan Alif untuk perusahaannya. Andi tersenyum tipis. Senyum pertama yang Salma lihat darinya, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Alif menyiapkan senjata untuk membunuhmu. Betapa ironis jika kita menggunakan senjata yang sama untuk menembaknya tepat di kepala. Rencana itu mulai terbentuk. Bukan lagi rencana balas dendam yang emosional, melainkan sebuah eksekusi finansial yang dingin dan kejam. Mereka akan membiarkan Alif dan Hafsoh melanjutkan rencana mereka. Mereka akan membiarkan Hafsoh meminta suntikan dana terakhir dari Andi. Mereka akan membiarkan perusahaan cangkang itu mengajukan penawaran resmi. Dan pada detik terakhir, mereka akan memicu klausul gagal bayar itu, membuat semua uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah, uang yang mereka curi, lenyap dalam sekejap. Peran mereka pun dibagi. Salma memiliki tugas yang paling sulit secara emosional. Ia harus kembali ke rumah dan melanjutkan sandiwaranya sebagai istri yang naif, penuh kasih, dan tidak tahu apa-apa.
Ia harus menciptakan rasa aman palsu agar Alif menjadi semakin ceroboh dan percaya diri. Sementara itu, Andi akan menjadi dalangnya. Ia akan menyiapkan semua jebakan dari sisi teknis, hukum, dan keuangan. Ia akan memastikan perangkap mereka sempurna dan tidak meninggalkan celah. Ketika mereka selesai, tidak ada jabat tangan. Hanya ada anggukan singkat yang penuh pengertian. Sebuah perjanjian tanpa tinta, sebuah sumpah tanpa suara. Perjanjian yang ditempa oleh luka pengkhianatan dan diperkuat oleh baja keinginan untuk menuntut keadilan. Saat Salma berjalan keluar dari gedung itu, ia merasa berbeda. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkannya. Rasa takut telah menguap, digantikan oleh fokus yang tajam dan jernih. Ia bukan lagi Salma Adiwijaya, istri yang berduka. Ia adalah seorang wanita yang sedang memperjuangkan warisan orang tuanya, masa depannya, dan harga dirinya. Baja itu kini telah merasuki jiwanya. Perang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah perjanjiannya dengan Andi, rumah Salma berubah menjadi sebuah panggung sandiwara. Dan Salma adalah aktris utamanya. Ia harus memerankan kembali versi lama dirinya. Seorang istri yang penuh kasih, sedikit naif, dan sepenuhnya percaya pada suaminya. Peran itu terasa menyiksa. Setiap senyuman palsu terasa seperti goresan di hatinya, setiap kata manis terasa seperti racun di lidahnya. Namun, ia tahu, keberhasilan rencana mereka bergantung pada seberapa sempurna ia memainkan perannya. Alif harus dibuat lengah, dibuat merasa begitu pintar dan tak terkalahkan, sehingga ia akan berjalan menuju jeratnya sendiri tanpa sedikit pun rasa curiga. Malam itu, Salma memasak makan malam istimewa. Aroma rendang kesukaan Alif menguar di seluruh penjuru rumah. Saat Alif pulang kerja, ia disambut dengan pelukan hangat dan senyum manis dari Salma. Alif, yang beberapa minggu terakhir terbiasa dengan Salma yang lebih pendiam dan murung, tampak terkejut sekaligus senang. Ia mengira istrinya akhirnya berhasil melewati masa-masa sulit dan kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Kesombongannya membuatnya buta. Ia memeluk Salma erat, menghirup aroma rambut istrinya, dan sama sekali tidak merasakan dinginnya baja yang tersembunyi di balik kelembutan itu. "Kamu tampak bahagia sekali malam ini, sayang," kata Alif sambil menyantap makanannya dengan lahap. "Aku hanya sadar, belakangan ini aku terlalu banyak pikiran," jawab Salma, suaranya diatur agar terdengar lembut dan sedikit menyesal. "Aku seharusnya lebih mendukungmu, apalagi bisnis sedang sulit. Maafkan aku ya, Mas." Alif tersenyum puas. Tentu saja. Pada akhirnya, semua wanita sama. Mereka hanya perlu diyakinkan bahwa suaminya adalah pemimpin yang kuat. "Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti." Ia meraih tangan Salma. "Aku akan selesaikan semua masalah ini. Kamu percaya padaku, kan?" "Aku selalu percaya padamu," jawab Salma, menatap mata suaminya dengan tatapan yang ia harap memancarkan pemujaan. Di dalam hatinya, ia berteriak, "Panggung telah siap. Kini saatnya untuk menjatuhkan umpan." 2 hari kemudian, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Salma menjalankan bagian pertama dari rencananya. Ponselnya berdering, menampilkan nama salah satu sahabatnya, Ratih. Panggilan itu sudah diatur sebelumnya. Salma mengangkat telepon dengan wajah ceria, namun perlahan-lahan, ekspresinya berubah menjadi cemas, lalu panik. "Apa? Kapan? Ya Tuhan, kenapa bisa?" serunya, memastikan Alif mendengar dengan jelas. Ia berjalan mondar-mandir, tangannya menutupi mulutnya. Alif langsung duduk tegak, perhatiannya teralihkan dari tablet di tangannya. Iya, aku akan cari cara. Kamu tenangkan bibi dulu ya. Aku telepon lagi nanti," kata Salma sebelum menutup telepon. Ia kemudian terduduk di sofa, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. "Ada apa, sayang? Siapa yang sakit?" tanya Alif, nadanya penuh perhatian palsu. "Bibi Lastri, Mas," jawab Salma, suaranya bergetar. Bibi Lastri adalah adik dari ibunya, kerabat terdekat yang ia miliki. "Penyakit jantungnya kambuh lagi," kata dokter, "harus segera pasang ring. Biayanya besar sekali, ratusan juta." Salma menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang seolah ia sedang menangis terseduh-seduh. Ia menunggu reaksi Alif. Ia tahu suaminya itu pelit jika menyangkut keluarganya, tapi ia juga tahu keserakahan Alif jauh lebih besar daripada kepelitannya. Ini adalah kesempatan emas yang ia sajikan di atas piring perak. Alif terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Ia kemudian duduk di samping Salma, merangkul bahunya. "Tenang, sayang, tenang. Pasti ada jalan." "Tapi dari mana kita dapat uang sebanyak itu, Mas?"
Tabunganku tidak cukup. Bisnismu juga sedang sulit, kan? Isak Salma. Alif menghela napas panjang, seolah sedang memikul beban seluruh dunia. Ini berat, tapi keluarga adalah yang utama. Ia menatap Salma dengan tatapan seorang pahlawan. Mungkin ini saatnya kita melepas salah satu aset perusahaan. Ada sebuah gudang tua di kawasan industri yang sudah lama tidak produktif. Jika kita jual, hasilnya lebih dari cukup untuk biaya operasi Bibi, dan sisanya bisa jadi tambahan modal untukku. Salma mengangkat wajahnya, menatap Alif dengan mata yang memancarkan harapan dan rasa terima kasih. Di dalam hatinya, kail itu terasa menancap dengan sempurna. Alif mengira ide ini datang darinya. Benarkah, Mas? Kamu mau melakukan itu untukku dan Bibi? Apapun untuk keluargamu, sayang, kata Alif, mengelus rambut istrinya. Ia merasa seperti seorang dewa, yang dengan murah hati menyelesaikan semua masalah. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja dengan sukarela menawarkan lehernya sendiri untuk dijerat. Di belakang layar, mesin perang Salma dan Andi bekerja tanpa henti. Setelah Salma mengabari bahwa umpannya telah dimakan, Andi segera bergerak. Ia menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Ia, dengan keahliannya, memoles laporan keuangan gudang tua itu. Gudang yang tadinya aset merugi, kini tampak seperti tambang emas yang tersembunyi. Proyeksi keuntungannya dibuat meroket, didukung oleh data-data palsu tentang rencana pembangunan tol di dekat lokasi itu. Semua disiapkan untuk memancing keserakahan Alif dan Hafsoh, untuk membuat mereka yakin bahwa ini adalah investasi sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Rencana itu berjalan lebih mulus dari yang dibayangkan. Alif, yang sudah lama mengincar aset itu, langsung memberitahu Hafsoh. Mereka melihat ini sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka. Hafsoh, dengan cerita sedih rekaannya tentang peluang bisnis yang tidak boleh dilewatkan, berhasil meminta suntikan dana terakhir dari Andi. Andi, memainkan perannya sebagai suami yang suportif namun sedikit ragu, akhirnya mentransfer uang dalam jumlah fantastis ke rekening perusahaan cangkang mereka. Semua bidak catur kini sudah berada di posisinya. Seminggu kemudian, Alif datang pada Salma dengan wajah berseri-seri. Aku sudah menemukan pembeli untuk gudang itu, sayang. Prosesnya akan selesai beberapa hari lagi. Aku harus pergi keluar kota untuk finalisasi dokumen. Salma tahu, luar kota, yang Alif maksud adalah apartemen nomor 12. Dan, finalisasi dokumen, adalah perayaan kemenangan mereka. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Malam sebelum keberangkatan Alif, Salma kembali memainkan perannya untuk terakhir kali. Ia menyiapkan koper Alif dengan teliti, memasukkan kemeja-kemeja terbaiknya. Aku akan merindukanmu, Mas, bisiknya saat memeluk Alif di ambang pintu. Hanya 2 hari, sayang, jawab Alif, mengecup puncak kepala Salma. Setelah aku pulang, semua masalah kita akan selesai. Aku janji. Semoga sukses ya, Mas. Aku tunggu kabar baiknya. Salma tersenyum, senyum termanis yang bisa ia berikan. Saat Alif berbalik untuk memeriksa tas kerjanya, Salma dengan gerakan cepat menyelipkan sebuah foto kecil ke dalam saku jas di dalam koper. Foto almarhumah ibunya yang sedang tersenyum. Ini, bawa ini, kata Salma saat Alif kembali menatapnya. Biar ibu ikut mendoakan bisnismu lancar. Alif mengambil foto itu, menatapnya sekilas, lalu tersenyum canggung. Tentu, sayang, terima kasih. Ia memasukkannya ke dalam saku tanpa berpikir panjang. Saat mobil Alif akhirnya menghilang di tikungan jalan, Salma masih berdiri di depan pintu. Senyum penuh kasih yang tadi terpasang di wajahnya perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi yang dingin dan keras seperti es. Panggung sandiwaranya telah berakhir. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Salma tidak langsung menuju apartemen. Ia membiarkan Alif memiliki waktu 1 jam untuk tiba lebih dulu, memastikan pria itu sudah nyaman di dalam perangkapnya. Ia bertemu dengan Andi di lobi sebuah hotel yang berjarak 2 blok dari gedung apartemen. Ini adalah titik pertemuan terakhir mereka. Andi tampak tenang seperti biasa, namun Salma bisa melihat ketegangan di garis rahangnya yang mengeras. Semua sudah siap? Tanya Salma, suaranya pelan. Andi mengangguk. Kamera sudah dipasang sejak kemarin oleh orangku. Laptop sudah ada di dalam, terkoneksi dengan jaringan privat. Semua dokumen sudah siap di server. Begitu mereka mentransfer uangnya, kita hanya perlu menekan 1 tombol. Bagaimana denganmu? Tanya Andi, menatap Salma dengan tajam. Kamu siap? Salma balas menatapnya, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Aku sudah menunggu saat ini seumur hidupku.
Mereka berjalan kaki menuju gedung apartemen itu, membaur dengan keramaian trotoar di sore hari. Mereka tidak saling bicara. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Kini hanya ada eksekusi. Mereka masuk melalui pintu basement, menghindari lobi utama. Lift membawa mereka naik dalam keheningan. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti hitungan mundur. Saat tiba di depan pintu unit nomor 12, Salma yang memasukkan kunci. Kali ini, tangannya tidak gemetar. Saat pintu terbuka, aroma parfum Hafsoh yang sama menyambutnya. Namun kali ini, aroma itu tidak membuatnya mual. Aroma itu justru memicu amarahnya, membuatnya semakin fokus. Mereka masuk dengan senyap, seperti dua bayangan. Apartemen itu kosong. Alif dan Hafsoh jelas sedang keluar untuk makan malam perayaan mereka. Di meja kopi, sebotol sampanye mahal sudah didinginkan di dalam ember es, menunggu untuk dibuka. Pemandangan itu membuat Salma tersenyum sinis. Andi tidak membuang waktu. Ia langsung memeriksa semua peralatan. 3 kamera tersembunyi berukuran sangat kecil sudah aktif. 1 di sudut ruang tamu, 1 di rak buku, dan 1 lagi menghadap pintu masuk. Andi menyalakan laptop di atas meja, layarnya menampilkan antarmuka perbankan dan beberapa folder video yang sudah disiapkan. Semuanya sempurna. Kemudian, penantian itu dimulai. Mereka mematikan semua lampu, kecuali 1 lampu kecil di sudut ruangan yang memberikan penerangan remang-remang. Mereka duduk di sofa yang sama, sofa yang menjadi saksi bisu pengkhianatan pasangan mereka. Di luar jendela, langit Jakarta perlahan berubah warna dari oranye menjadi ungu, lalu hitam pekat, dihiasi kerlip jutaan lampu kota. Waktu terasa merayap. Tik-tok jam dinding terdengar begitu keras di dalam keheningan. Untuk memecah ketegangan yang menyesakan, Andi akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Kamu tahu apa yang paling ironis?" katanya, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Pekerjaan saya adalah mencari kebohongan. Saya bisa tahu jika sebuah perusahaan multinasional menyembunyikan $1 saja dari laporan keuangannya. Saya membangun karir di atas skeptisisme. Tapi di rumah, saya buta." Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Saya mengabaikan semua tanda. Penarikan uang yang aneh, cerita-ceritanya yang tidak konsisten. Saya mengabaikannya karena saya ingin percaya. Saya ingin percaya bahwa saya memiliki pernikahan yang sempurna, istri yang sempurna. Ternyata, saya hanya seorang pengecut yang takut menghadapi kebenaran." Pengakuan Andi yang jujur itu membuka sesuatu dalam diri Salma. Ia menyadari bahwa mereka berdua, dengan cara yang berbeda, telah tertipu oleh ilusi yang mereka ciptakan sendiri. "Aku juga sama," balas Salma pelan. "Aku selalu merasa ada yang salah." Cara Alif menatap ponselnya, perjalanan bisnisnya yang mendadak. "Aku merasakannya. Tapi aku memilih untuk tidak melihat. Aku takut. Aku takut sendirian. Aku takut gagal menjaga amanah orang tuaku. Jadi aku terus membangun tembok di sekelilingku, berpura-pura bahwa istanaku baik-baik saja, tidak peduli bahwa fondasinya sudah lama rapuh." Percakapan itu mengalir begitu saja di dalam kegelapan. Mereka tidak saling menatap. Mereka hanya menumpahkan semua penyesalan dan kerapuhan mereka ke dalam ruangan yang senyap itu. Ini bukan percakapan antara pria dan wanita, tapi antara dua jiwa yang terluka, yang menemukan kekuatan dalam pengakuan kelemahan mereka. Ikatan di antara mereka kini bukan lagi sekadar aliansi strategis. Itu adalah ikatan saling pengertian yang mendalam, sebuah persahabatan yang lahir dari reruntuhan pengkhianatan. Ketika mereka kembali terdiam, ruangan itu tidak lagi terasa begitu menakutkan. Tekad mereka kini terasa lebih kokoh. Mereka tidak lagi bertarung karena amarah dan sakit hati semata. Mereka bertarung untuk merebut kembali diri mereka yang telah hilang. Tiba-tiba, sebuah suara denting yang nyaring memecah keheningan. Suara lift yang tiba di lantai 12. Salma dan Andi saling berpandangan. Jantung Salma mulai berdetak lebih cepat. Ini dia. Terdengar langkah kaki yang mendekat di koridor. Lalu, suara tawa. Tawa Hafsoh yang tinggi dan melengking, terdengar begitu bahagia dan tanpa beban. "Aku tidak sabar merenovasi tempat ini. Aku akan buang semua perabotan tua ini," kata suara Hafsoh, kini terdengar jelas dari balik pintu. "Apapun yang kamu mau, sayang," balas suara Alif. "Setelah besok, semuanya akan menjadi milik kita." Salma mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Andi meletakkan tangannya di lengan Salma, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Kemudian, terdengar suara yang paling mereka tunggu sekaligus paling mereka takuti. Suara kunci yang dimasukkan ke dalam lubang. Grendel kunci berputar dengan bunyi klik yang tajam dan memekakan telinga.
Pintu itu mulai bergerak, membuka celah. Cahaya dari koridor menyusup masuk ke dalam ruangan yang gelap. Pertunjukan akan segera dimulai. Pintu itu berayun terbuka, membelah kegelapan. Sosok Alif dan Hafsah muncul, siluet mereka yang berpelukan mesra tampak kontras dengan cahaya terang dari koridor di belakang mereka. Tawa Hafsah masih tersisa di udara saat ia melangkah masuk, mengangkat sebotol sampanye mahal seolah itu adalah piala kemenangan. Alif menutup pintu di belakang mereka, memutus satu-satunya sumber cahaya dan membungkus ruangan itu kembali dalam keremangan. Gelap sekali, sayang. Coba nyalakan lampunya, kata Hafsah manja, tangannya meraba-raba dinding. Biar aku saja, jawab Alif. Tangannya yang terulur ke saklar tiba-tiba berhenti. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Udara di dalam ruangan terasa berat, terisi oleh kehadiran lain. Sebelum ia sempat memproses firasatnya, sebuah bunyi, klik, yang tajam terdengar dari seberang ruangan. Lampu utama menyala terang benderang, menyiram setiap sudut apartemen dengan cahaya yang kejam dan tanpa ampun. Pemandangan yang tersaji membuat tawa di tenggorokan Hafsah mati seketika. Botol sampahnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dengan bunyi dentang yang memekakan telinga, isinya yang berharga tumpah dan berbusa seperti racun. Di atas sofa besar yang menghadap mereka, duduk Salma dan Andi. Mereka tidak tampak marah. Mereka tidak tampak sedih. Mereka hanya duduk di sana, diam, dengan ekspresi tenang yang mengerikan, menatap lurus ke arah Alif dan Hafsah seolah mereka adalah hakim yang akan segera menjatuhkan vonis. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Alif membeku di tempatnya, otaknya yang biasanya cepat seolah berhenti bekerja. Wajahnya melewati serangkaian ekspresi dalam hitungan detik. Dari kebingungan, menjadi keterkejutan, lalu kepanikan murni yang berusaha ia sembunyikan. Hafsah, di sisi lain, tampak seperti seekor rusa yang terperangkap sorot lampu mobil, pucat pasi dan tidak bisa bergerak. Alif adalah yang pertama menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar serak dan tidak meyakinkan. Salma, Andi, apa yang kalian lakukan di sini? Ia mencoba tertawa, sebuah suara aneh yang tercekat di tenggorokannya. Kalian mengejutkanku. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Salma tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang dingin. Oh, kami tahu persis ini seperti apa, Alif, katanya, suaranya terdengar jelas dan mantap di dalam ruangan yang sunyi itu. Ia kemudian memberi isyarat ke kursi kosong di seberang sofa. Silakan duduk. Pertunjukannya akan segera dimulai. Duduk? Pertunjukan apa? Hardik Alif, mencoba mengambil alih kendali dengan arogansi. Ia melangkah maju, menunjuk Salma dengan marah. Apa-apaan ini? Salma, kamu mengikutiku? Kamu memasang mata-mata? Kamu sudah gila? Hafsah, menemukan sedikit keberanian di balik kemarahan Alif, ikut bersuara. Andi, kamu menjebakku. Beraninya kamu. Andi tidak menanggapi. Ia hanya mengambil sebuah remote dari atas meja kopi. Dengan gerakan tenang, ia mengarahkannya ke televisi layar lebar yang tergantung di dinding. Saya rasa akan lebih mudah jika kita semua melihat dari sudut pandang yang sama, katanya datar. Ia menekan sebuah tombol. Layar televisi menyala, menampilkan sebuah montase video pendek. Tidak ada suara, hanya gambar yang berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Rekaman itu berasal dari kamera-kamera tersembunyi, menunjukkan Alif dan Hafsah dalam berbagai momen di apartemen itu pada hari-hari sebelumnya. Mereka berciuman di sofa, memasak bersama di dapur, menari pelan di ruang tamu. Rekaman itu berakhir dengan sebuah adegan yang sangat jelas. Alif memberikan kalung berlian yang sama seperti di foto kwitansi kepada Hafsah, dan Hafsah menerimanya dengan tawa kemenangan. Wajah Alif yang tadinya merah, karena marah kini berubah menjadi pucat pasi. Semua bantahan yang sudah ia siapkan di kepalanya hancur berkeping-keping. Hafsah terkesiap, tangannya menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Mereka tertangkap basah, tanpa celah sedikit pun untuk mengelak. Sebelum mereka sempat pulih dari guncangan itu, Andi menekan tombol jeda. Itu baru pembukaan, katanya dingin. Ia kemudian menunjuk ke arah laptop yang menyala di atas meja. Layarnya menampilkan halaman transfer perbankan dari perusahaan cangkang mereka, Cahaya Investama, ke rekening perusahaan keluarga Salma. Sebelum kita melanjutkan drama ini, ada satu transaksi bisnis yang harus diselesaikan. Alif dan Hafsah menatap layar laptop dengan bingung. Logika mereka tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Mengapa Salma dan Andi, setelah membongkar perselingkuhan mereka, justru membiarkan transaksi terbesar dalam hidup mereka ini berjalan? Apa maksudmu? Tanya Alif, suaranya terdengar hati-hati.
Kesepakatan penjualan gudang, jawab Andi. Uang sudah ada di rekening perusahaan kalian. Penawaran sudah diterima. Yang tersisa hanyalah otorisasi akhir dari kalian berdua untuk mentransfer dana tersebut. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Alif dan Hafsah saling berpandangan. Di mata mereka, terlihat pertarungan antara kepanikan dan keserakahan. Ini jebakan. Pasti. Tapi bagaimana? Jika mereka tidak mentransfer, mereka akan kehilangan aset yang mereka incar. Jika mereka mentransfer, apa yang akan terjadi? Pikiran Alif berputar kencang. Mungkin ini adalah tawaran damai. Mungkin Salma dan Andi menginginkan bagian dari uang itu sebagai imbalan atas diam mereka. Ya, pasti itu. Mereka sama serakahnya. Khas orang-orang lemah yang mencari kompensasi. Hafsah, di sisi lain, teringat pada ramalan si peramal. Keuangan akan meroket. Jangan ragu mengambil yang seharusnya menjadi milikmu. Ramalan itu memberinya keberanian buta. Uang adalah satu-satunya jalan keluar mereka sekarang. Dengan uang itu, mereka bisa lari, memulai hidup baru, dan meninggalkan semua kekacauan ini. Lakukan, bisik Hafsah pada Alif, matanya berkilat liar. Transfer uangnya. Sekarang. Alif menatap Salma dan Andi sekali lagi. Mereka hanya duduk diam, mengamati, tidak mengatakan apa-apa. Keheningan mereka adalah persetujuan paling mengerikan. Merasa telah berhasil membaca situasi, secercah kesombongan kembali ke wajah Alif. Ia akan menyelesaikan transaksi ini, dan kemudian ia akan bernegosiasi dari posisi yang kuat. Dengan langkah mantap, ia mendekati meja kopi, diikuti oleh Hafsah. Ia duduk di tepi sofa, memasukkan serangkaian kata sandi dan kode otorisasi ke dalam laptop. Hafsah melakukan hal yang sama melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jari mereka bergerak cepat, didorong oleh adrenalin dan keserakahan. Salma dan Andi hanya menonton, wajah mereka tanpa ekspresi. Dengan satu klik terakhir, transaksi itu selesai. Sebuah notifikasi hijau muncul di layar laptop, menampilkan tulisan tebal, transfer berhasil. Sejumlah besar uang, semua yang telah mereka kumpulkan, semua yang telah Hafsah kuras dari Andi, kini telah berpindah tangan. Alif dan Hafsah mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Ada kilat kemenangan yang menantang di mata mereka. Mereka telah melakukannya. Mereka telah mengamankan masa depan mereka, tepat di depan mata musuh-musuh mereka. Mereka mengira telah memenangkan babak terakhir dari permainan ini. Alif bahkan tersenyum miring pada Salma, seolah berkata, "Lihat, aku selalu selangkah di depanmu." Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja dengan sukarela menandatangani surat hukuman mati mereka sendiri. Jerat itu telah terpasang, dan tali di leher mereka baru saja menegang. "Nah, sudah selesai," kata Alif, nadanya terdengar arogan. Ia bersandar di sofa, berusaha menciptakan ilusi bahwa ia yang memegang kendali. "Sekarang, karena urusan bisnis sudah beres, mari kita bicarakan kesalahpahaman ini seperti orang dewasa." Ia mengira uang yang baru saja ia transfer memberinya kekuatan untuk bernegosiasi, untuk membeli keheningan, untuk mengatur perceraian yang menguntungkannya. Salma menatapnya, senyum tipis yang tadi menghilang kini kembali, namun kali ini lebih lebar dan lebih menakutkan. Ia mengambil remote control dari meja. "Kamu benar, Alif. Urusan bisnis sudah beres," katanya, suaranya terdengar ringan. Tapi pertunjukannya belum selesai. Ia menekan tombol play. Layar televisi kembali menyala, namun kini menampilkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rekaman perselingkuhan mereka. Layar itu menampilkan rekaman sebuah pertemuan daring. Wajah Alif dan Hafsah terpampang jelas di layar, sedang berbicara dengan penuh semangat. Salma dan Andi tahu rekaman ini adalah mahakarya dari teman Andi, sebuah rekaman yang seharusnya tidak pernah ada. Di dalam video itu, Alif sedang tertawa terbahak-bahak. Salma itu terlalu naif. Dia percaya semua omong kosongku tentang bisnis yang sulit. Dia tidak akan pernah tahu kalau kita sedang mengambil alih perusahaan ayahnya dari dalam. Hafsah menimpali dengan nada mengejek. Andi juga sama. Si auditor hebat itu bahkan tidak bisa mengaudit rekening istrinya sendiri. Dia sibuk mencari angka, sementara aku sibuk mengambil uangnya. Mereka berdua pasangan yang bodoh dan menyedihkan. Rekaman itu terus berlanjut, membeberkan setiap detail rencana jahat mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Rencana untuk membuat perusahaan Salma bangkrut, rencana untuk menguras aset Andi, lengkap dengan hinaan dan caci maki terhadap orang-orang yang seharusnya mereka cintai. Jika video pertama adalah sebuah pukulan, maka video kedua ini adalah sebuah bom atom. Wajah Alif dan Hafsah berubah menjadi abu.
Setiap kata yang keluar dari mulut mereka di layar adalah paku yang menyegel nasib mereka. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Saat mereka masih terpaku menatap layar dengan ngeri, Andi dengan gerakan tenang menyegarkan halaman perbankan di laptop. Ia memutar laptop itu agar menghadap langsung ke arah Alif dan Hafsoh. Seperti yang saya katakan, ucap Andi, suaranya yang datar membelah keheningan. Urusan bisnis sudah beres. Layar itu menunjukkan detail transaksi yang berhasil. Dan tepat di bawahnya, ada sebuah tautan kecil ke syarat dan ketentuan kontrak digital yang baru saja mereka setujui. Jari Andi menunjuk ke sebuah pasal yang ditulis dengan huruf kecil. Pasal 11, Ayat B, Klausul gagal bayar. Kontrak ini menyatakan bahwa pembeli wajib melakukan verifikasi akhir aset dalam waktu 60 detik setelah transfer berhasil. Jelas Andi, nadanya seperti seorang dosen yang sedang menjelaskan pelajaran rumit kepada murid-murid bodoh. Sebuah verifikasi yang mustahil dilakukan, karena aset tersebut sengaja kami buat memiliki data yang tidak valid. Kegagalan untuk melakukan verifikasi dalam batas waktu yang ditentukan secara otomatis dianggap sebagai wan prestasi. Mata Alif dan Hafsoh membelalak tak percaya saat mereka membaca kalimat berikutnya di layar. Dan sebagai akibat dari wan prestasi, lanjut Andi, seolah membacakan vonis mati, sesuai dengan klausul yang disiapkan oleh Tuan Alif sendiri, seluruh modal dan uang muka yang telah disetorkan akan sepenuhnya hangus dan disita oleh pihak penjual sebagai ganti rugi. Andi melakukan satu klik terakhir. Ia membuka halaman rekening perusahaan cangkang, Cahaya Investama. Saldo yang terpampang di sana begitu menyakitkan, 0 rupiah. Kemudian, ia membuka rekening perusahaan keluarga Salma, menunjukkan saldo yang baru saja bertambah dengan jumlah fantastis, persis sebesar uang yang baru saja mereka transfer. Realisasi itu menghantam mereka seperti gelombang tsunami. Semua uang mereka, semua hasil penipuan mereka, hilang, lenyap dalam sekejap, dan secara legal masuk ke kantong orang yang mereka coba hancurkan. Saat itulah mereka meledak. Topeng peradaban mereka luntur, memperlihatkan monster egois dan buas di baliknya. Mereka tidak lagi menyerang Salma atau Andi. Mereka saling menyerang. Ini semua salahmu, jerit Hafsoh, menunjuk wajah Alif dengan jari gemetar. Ramalan bodoh. Perusahaan cangkang. Kamu bilang ini rencana sempurna. Aku? Balas Alif tak kalah keras, urat lehernya menonjol. Kamu yang terus mendorongku. Kamu yang serakah. Kamu yang tidak pernah puas. Kalau saja kamu tidak terus meminta uang pada suamimu, kita tidak akan sekeceroboh ini. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Kamu yang bilang istrimu itu bodoh dan mudah dibohongi. Kamu yang meremehkannya. Lihat sekarang siapa yang bodoh. Pertengkaran mereka yang ganas itu menelanjangi semua kebusukan hubungan mereka. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, saling menghina. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata hanyalah aliansi keserakahan yang rapuh. Salma dan Andi hanya diam menonton, membiarkan api yang mereka sulut membakar mereka hingga menjadi abu. Setelah amukan mereka mereda, berganti dengan isak tangis putus asa dari Hafsoh dan napas terengah-engah dari Alif, Salma akhirnya berdiri. Ia berjalan ke meja, mengambil 2 map dokumen yang telah disiapkan. Ia meletakkan satu di depan Alif. Ini surat gugatan cerai, katanya, suaranya dingin tanpa emosi. Dengan tuduhan perzinahan dan percobaan penipuan perusahaan. Aku menuntut semua sahammu di perusahaan keluargaku sebagai ganti rugi. Kamu akan keluar dari hidupku dan dari perusahaan ayahku tanpa membawa sepeser pun. Apartemen ini, warisan ibuku, akan tetap menjadi milikku. Andi juga berdiri, meletakkan map kedua di depan Hafsoh yang masih menangis. Dan ini untukmu. Gugatan cerai. Dan ini, katanya sambil mengeluarkan selembar kertas lagi, adalah surat pengakuan utang yang pernah kamu minta aku tanda tangani untuk investasi. Aku akan menggunakannya untuk menyita semua aset pribadi yang mungkin masih kamu sembunyikan. Alif dan Hafsoh menatap dokumen-dokumen itu dengan tatapan kosong. Mereka telah kehilangan segalanya. Reputasi, cinta, dan kini, harta. Mereka hancur total. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Suaranya terdengar begitu nyaring di dalam ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Alif dan Hafsoh tersentak kaget. Andi berjalan menuju pintu dengan tenang. Ah, itu pasti tamunya, katanya. Ia membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri 2 orang polisi berseragam, didampingi seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai pengacara yang mewakili Andi dan Salma. Selamat malam, kata pengacara itu dengan nada resmi. Kami di sini untuk menindaklanjuti laporan mengenai percobaan penipuan korporat yang diajukan oleh klien kami terhadap Tuan Alif dan Nyonya Hafsoh.
Mata Alif dan Hafsoh melebar dalam kengerian mutlak. Jebakan ini tidak hanya menghancurkan mereka secara finansial dan personal. Jebakan ini akan menyeret mereka ke ranah hukum. Mereka terkurung di dalam apartemen itu, dikelilingi oleh para penghancur mereka, bukti kejahatan mereka, dan kini, perwakilan dari hukum itu sendiri. Kerajaan pasir yang mereka bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan pengkhianatan, kini telah runtuh menjadi debu. Tidak ada jalan untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ruangan apartemen yang tadinya merupakan panggung drama pribadi kini, berubah menjadi ruang interogasi yang dingin. Kehadiran dua polisi berseragam dan seorang pengacara berjas, seketika menguapkan sisa-sisa emosi liar, menggantinya dengan atmosfer hukum yang kaku dan formal. Alif dan Hafsoh, yang beberapa saat lalu masih saling meneriaki, kini duduk membisu di sofa yang terpisah, tampak kecil dan kalah di bawah tatapan tajam para penegak hukum. Pengacara yang bernama Rahmat itu, dengan tenang dan metodis, mulai memaparkan kasusnya. Ia meletakkan laptop di atas meja kopi, membukanya tepat di halaman di mana video pengakuan Alif dan Hafsoh tentang rencana penipuan mereka masih terpampang. Bapak Alif, Nyonya Hafsoh, mulai Rahmat, suaranya tenang namun berbobot. Klien kami, Bapak Andi dan Ibu Salma, telah mengajukan laporan resmi mengenai percobaan penipuan korporat yang terencana. Kami memiliki bukti digital, termasuk rekaman ini, korespondensi email, dan jejak transaksi perbankan yang mengarah pada perusahaan cangkang bernama Cahaya Investama, yang Anda dirikan untuk tujuan melawan hukum. Seorang petugas polisi mengeluarkan buku catatan. Kami perlu mengambil keterangan awal dari Anda berdua. Secara terpisah. Kepanikan yang tadinya sempat mereda kini kembali menjalari Alif dan Hafsoh, namun kali ini adalah kepanikan yang berbeda. Ini bukan lagi tentang kehilangan uang atau reputasi sosial, ini tentang kehilangan kebebasan. Alif mencoba menggunakan sisa-sisa pesonanya, mencoba menjelaskan bahwa ini semua hanyalah masalah rumah tangga yang dibesar-besarkan. Namun, kata-katanya terdengar hampa dan menyedihkan di hadapan bukti digital yang tak terbantahkan. Hafsoh, di sisi lain, mulai menangis, mencoba memainkan kartu sebagai korban yang dimanipulasi oleh Alif. Namun, video di mana ia dengan bangga mengejek kebodohan suaminya sendiri, membuat air matanya tampak seperti sebuah lelucon yang buruk. Proses itu berlangsung selama hampir 2 jam. Salma dan Andi duduk diam sebagai saksi, hanya berbicara saat ditanya. Mereka melihat bagaimana Alif dan Hafsoh, saat diinterogasi secara terpisah, mulai saling melemparkan kesalahan dengan lebih ganas lagi, masing-masing berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan yang lain. Aliansi mereka yang dibangun di atas keserakahan kini berakhir dengan pengkhianatan total. Akhirnya, proses itu selesai. Alif dan Hafsoh tidak ditahan malam itu, namun mereka resmi menjadi tersangka dan diwajibkan untuk melapor. Momen yang paling menghinakan bagi mereka adalah saat harus berjalan keluar dari apartemen itu, dikawal oleh polisi. Beberapa penghuni lain yang penasaran dengan keributan itu mengintip dari pintu unit mereka. Wajah-wajah yang dulu menatap mereka dengan kagum, kini menatap dengan campuran rasa ingin tahu dan cemooh. Reputasi mereka hancur di tempat yang pernah mereka anggap sebagai istana rahasia mereka. Beberapa bulan berikutnya adalah proses pembongkaran kehidupan mereka yang berjalan lambat namun pasti. Proses perceraian Salma dan Alif berjalan sangat cepat. Di hadapan pengacara Salma, dengan bukti yang begitu kuat, Alif tidak punya pilihan. Ia menandatangani semua dokumen tanpa perlawanan. Ia menyerahkan seluruh sahamnya di perusahaan keluarga Adi Wijaya. Ia melepaskan semua klaim atas aset bersama. Ia keluar dari pernikahan itu persis seperti saat ia memasukinya bertahun-tahun lalu, tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badannya. Perceraian Andi dan Hafsoh sedikit lebih rumit, namun berakhir sama. Andi menggunakan surat pengakuan utang itu dengan efektif, membuktikan bahwa Hafsoh telah mengalihkan aset bersama secara ilegal. Hafsoh, tanpa uang untuk menyewa pengacara yang sepadan, kalah telak. Ia ditinggalkan tanpa tunjangan sepeser pun, hanya menyisakan utang yang harus ia bayar kepada mantan suaminya. Kasus penipuan korporat menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Tanpa sumber daya keuangan, mereka tidak bisa melawan mesin hukum yang digerakkan oleh Andi dan Salma. Berita tentang skandal itu menyebar seperti api di kalangan pebisnis dan sosialita. Alif, sang bintang yang sedang naik daun, namanya kini menjadi racun. Tidak ada bank yang mau memberinya pinjaman, tidak ada investor yang mau berbisnis dengannya. Hafsoh, yang dulu menjadi ratu di setiap arisan dan acara sosial, kini dijauhi. Teman-temannya berhenti mengangkat teleponnya. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat. Suatu sore, setelah salah satu sesi mediasi terakhir di pengadilan, Salma dan Andi duduk di sebuah kedai kopi yang tenang.
Tidak ada euforia kemenangan di antara mereka. Hanya ada kelegaan yang terasa berat. Sudah selesai, kata Salma pelan, mengaduk tehnya. Ya, sudah selesai, sahut Andi. Ia menatap Salma. Terima kasih, Salma. Kamu membangunkan aku dari tidur panjang yang bodoh. Kita saling membangunkan, Andi, balas Salma. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpamu. Mereka terdiam sejenak, merefleksikan perjalanan aneh yang telah mereka lalui bersama. Mereka adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh luka, yang kemudian berubah menjadi rekan seperjuangan. Jaga dirimu baik-baik, kata Andi akhirnya, sebuah senyum tulus yang langka tersungging di bibirnya. Kamu juga, jawab Salma. Mereka tahu, setelah ini, jalan mereka akan berpisah. Misi mereka telah selesai. Mereka telah selamat dari badai. Hari putusan pengadilan akhirnya tiba. Ruang sidang terasa pengap dan tegang. Salma dan Andi memilih untuk tidak hadir. Mereka hanya menunggu kabar dari pengacara mereka. Vonis dibacakan. Alif dan Hafsoh dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama 2 tahun, dengan kewajiban melakukan pelayanan sosial selama ratusan jam, dan yang paling berat, denda ganti rugi kepada perusahaan Adiwijaya yang jumlahnya begitu besar, hingga mustahil bagi mereka untuk membayarnya seumur hidup. Mereka tidak dipenjara, namun mereka dijatuhi hukuman yang lebih kejam. Mereka dihukum untuk hidup dalam kemiskinan dan kehinaan, selamanya dibayangi oleh kejahatan mereka. Salma menerima kabar itu melalui telepon saat ia sedang berada di kantornya. Ia hanya menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Badai itu telah benar-benar berlalu. Ia telah memanen apa yang telah ia tabur, keadilan. Dan Alif serta Hafsoh telah memanen badai yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu telah menyembuhkan luka dan menumbuhkan tunas-tunas baru di atas tanah yang hangus. Dunia telah berputar, dan nasib telah menemukan tempatnya yang paling adil. Salma Adiwijaya kini duduk di kursi CEO Adiwijaya Group, kursi yang dulu pernah diduduki ayahnya. Ia bukan lagi seorang istri yang bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. Ia adalah seorang pemimpin. Di bawah kepemimpinannya yang tajam, intuitif, dan berintegritas, perusahaan yang nyaris dihancurkan oleh Alif itu kini bangkit dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Ia memimpin rapat dewan direksi dengan percaya diri, gagasannya cemerlang, keputusannya tegas. Para direksi yang dulu meremehkannya, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Ia tidak hanya menyelamatkan warisan ayahnya, ia telah membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Apartemen nomor 12, saksi bisu dari malam-malam tergelapnya, tidak ia jual. Ia merebutnya kembali. Ia merenovasi total tempat itu, membuang semua perabotan lama yang menyimpan kenangan buruk. Kini, apartemen itu adalah sebuah ruang kerja pribadi yang megah sekaligus sebuah galeri seni kecil. Dindingnya yang dulu suram kini dicat putih gading, dihiasi lukisan-lukisan cerah. Perabotan modern dan minimalis menggantikan furnitur berat peninggalan Alif. Aroma parfum Hafsoh telah lama lenyap, digantikan oleh wangi segar bunga lili dan kopi yang baru diseduh. Tempat yang dulu menjadi simbol pengkhianatan, kini telah ia sulap menjadi monumen kemenangannya, sebuah benteng yang sesungguhnya. Suatu sore, saat sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, mobil Salma berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, matanya menangkap sesosok pria kurus yang sedang membersihkan kaca sebuah ruko. Pria itu mengenakan seragam petugas kebersihan yang lusuh, wajahnya kuyu dan tampak jauh lebih tua. Salma menyipitkan matanya. Itu Alif. Mantan suaminya yang dulu gagah dan angkuh, kini tampak seperti bayangan dari masa lalu. Saat lampu berubah hijau dan mobilnya melaju, Salma tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan. Alif hanyalah orang asing, bagian dari bab hidupnya yang telah ia tutup rapat-rapat. Nasib Hafsoh tidak lebih baik. Tanpa uang dan koneksi, dunia sosialita yang dulu memujanya kini meludahinya. Ia terpaksa kembali tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Ramalan yang pernah ia pegang teguh telah membawanya bukan ke puncak, melainkan ke dasar jurang yang paling dalam. Cerita ini berakhir di suatu senja yang keemasan. Salma berdiri sendirian di balkon apartemennya, apartemen nomor 12. Ia baru saja menyelesaikan sebuah panggilan video dengan investor dari Jepang, berhasil mengunci sebuah kesepakatan besar yang akan membawa perusahaannya ke pasar internasional. Secangkir teh hangat mengepulkan uap di tangannya. Ia menatap hamparan lampu kota yang mulai menyala satu persatu di bawah sana. Pemandangan yang sama seperti pada malam penantiannya yang mencekam bersama Andi. Namun kini, perasaan yang ia rasakan jauh berbeda.
Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keraguan. Hanya ada kedamaian yang dalam dan rasa syukur yang meluap. Ia tidak mencari cinta yang baru. Ia tidak butuh pria untuk melengkapinya. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki, kecerdasan yang selama ini ia pendam, dan keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Saat matahari terbenam sepenuhnya di ufuk barat, Salma tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sinis, bukan pula senyum kelegaan. Itu adalah senyum tulus dari seorang wanita yang telah melalui neraka dan keluar dari sisi lainnya, menjadi seorang ratu. Ia telah mengambil kembali takdirnya. Fajar yang baru telah tiba, dan ia siap menyambutnya.